Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky. Saya Nadia Irtiana. Saya Muhammad Sultan Dafa. Saya Fauzia Alkunita. Saya Arliano Salafaisa. Kami dari kelompok 3 kelas 11 IPA 2 SMA LTIGM Palembang ingin menjelaskan mengenai salah satu jaringan yang ada pada tumbuhan, yaitu daun. Dan pertama-tama saya akan membahas dulu pengertian dan fungsi-fungsi daun. Pengertian daun adalah organ tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih dan biasanya juga berwarna hijau. Nah, masuk ke fungsinya. Fungsi-fungsi daun adalah tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, kami akan membahas tentang struktur anatomi daun. Yang pertama adalah kutikula. Kutikula adalah organ berlilin yang terdapat pada tumbuhan, batang, serta daun, dan bisa mencegah kekeringan pada tumbuhan. Dan tak lupa juga saya akan membahas tentang fungsi kutikula, yaitu yang pertama adalah menolak air supaya daun tidak basah. Yang kedua adalah mengurangi penguapan. Yang ketiga adalah pelindung dari efek lingkungan. Yang keempat adalah melindungi daun agar dari serangan patogen. Yang kelima adalah melindungi sel fotosintesis. Epidermis merupakan lapisan terluar pada daun. Jaringan ini terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah yang fungsinya sebagai pelindung tumbuhan dari beragam kondisi dan efek buruk lingkungan luar. Epidermis juga berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin, kutikula, atau kadang dari lignin. Selain itu, jaringan epidermis juga berfungsi sebagai penyimpan cadangan air. Air yang tersimpan pada jaringan epidermis ini nantinya akan dipergunakan saat kondisi tanah berada dalam kondisi kekurangan air sebagai bantuan untuk melakukan proses fotosintesis. Mesofil. Mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah, dan di antara berkas pengangkut. Jaringan mesofil terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, jaringan tiang atau dikenal dengan sebutan jaringan palisade. Jaringan ini merupakan jaringan yang mengandung banyak kloroplas yang berperan dalam proses pembuatan makanan. Salah satu ciri jaringan palisade ini yaitu sel-selnya yang berbentuk silinder dan tersusun dengan rapat. Yang kedua, jaringan bunga karang atau yang biasa disebut jaringan spons. Jaringan ini merupakan jaringan yang lebih berongga jika dibandingkan dengan jaringan palisade. Jaringan spons berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis, sekaligus sebagai tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Selanjutnya berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut terdiri dari komponen utama yaitu xilem dan phloem. Yang pertama xilem atau biasa disebut sebagai pembuluh kayu. Xilem ini berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar dari dalam tanah menuju daun. Dan yang kedua phloem atau biasa disebut sebagai pembuluh tapis. Phloem ini berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Stomata adalah struktur bukaan yang ada sel penjaga di sampingnya. Pada umumnya, stomata terletak di bawah permukaan daun yang memiliki fungsi sebagai organ respirasi. Stomata mengambil CO2 di udara untuk dijadikan bahan fotosintesis dan mengeluarkan O2 sebagai hasil dari fotosintesis. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.